Pangeran Raja Panengah Abdul Qayyad Suryanegara sendiri memiliki banyak nama julukan. Di antaranya adalah Arya Panengah, Pangeran Suryadilaga, dan Pangeran Surya Kusuma. Nama Pangeran Raja Panengah Abdul Qayyad Suryanegara telah melekat di masyarakat Cirebon. Bahkan sampai saat ini, setiap Kamis malam Jumat, makam Pangeran Suryanegara di makam keramat Wanacala itu selalu ramai dikunjungi oleh peziarah, terutama dari wilayah Ciayu Majakuning. Selain situs makam keramat Wanacala, juga dikenal situs saat Pangeran Raja Panengah Abdul Qayyad Suryanegara kembali dari Benteng Victoria Ambon, Maluku pada tahun 1808, yaitu bermukim di bekas markas pasukan Sultan Sepuh kelima Sapiuddin Matangaji yang dikenal dengan nama Goa dan Taman Sari Sunyaragi. Sampai wafatnya Pangeran Raja Panengah Abdul Qayyad Suryanegara di tahun 1814, kemudian dimakamkan di Wanacala yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Wanacala, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Adapun situs Goa Sunyaragi, bekas markas perjuangan Sultan Sepuh kelima Sapiuddin Matangaji dan Pangeran Suryanegara itu adalah sebuah gua buatan, di mana terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi, atau sering disebut juga sebagai Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi adalah bahasa Sansekerta yang berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga atau badan. Jadi Sunyaragi itu maksudnya adalah tempat badan atau raga menyepi. Awalnya tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasinya para Sultan Cirebon beserta keluarga sejak berdirinya Kesultanan. Kompleks Gua Sunyaragi sekarang termasuk beralamat di Jalan Brigjen Darsono Bypass, RT 05, RW 02, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kompas.com melansir laman Kemdikbud bahwa ada dua sumber sejarah yang menceritakan tentang situs Gua Sunyaragi, yakni versi Purwaka Carubanagari dan versi Caruban Kanda. Buku Purwaka Carubanagari merupakan kitab tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon pada tahun 1720. Menurut buku Purwaka Carubanagari bahwa Gua Sunyaragi ditambah bagian bangunannya pada tahun 1703 oleh Pangeran Kararangen, yaitu
Cicit Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah. Jadi Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon itu hanya membangun kompleks Gua Arga Jumut dan Mande Kemasan saja. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi versi Purwaka Carubanagari adalah sumber yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata di Gua Sunyaragi ini. Adapun kisah menurut Caruban Kanda merupakan tutur tinular atau berita lisan yang disampaikan secara turun-temurun oleh para keturunan Keraton Cirebon. Menurut versi Caruban Kanda, Taman Sari Sunyaragi ini dibangun karena pesanggrahan Giri Nursapta Rengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon yang sekarang dikenal sebagai Astana Keramat Gunung Jati. Hal itu dihubungkan dengan adanya perluasan Keraton Pakungwati pada tahun 1529 yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan Cirebon. Pembangunan Gua Sunyaragi saat itu meliputi pembangunan tembok sekeliling Keraton Siti Inggil dengan ditandai Candra Sengkala Benteng Tinataan Bata yang menunjuk angka tahun 1529 Masehi. Di Taman Sari Gua Sunyaragi ada sebuah taman Candra Sengkala yang disebut Taman Bujengin Obahing Bumi yang juga menunjukkan angka tahun 1529 Masehi. Di kedua tempat itu juga terdapat persamaan, yakni terdapat gapura Candi Bentar yang sama besarnya, bentuk dan penggarapannya. Bahkan meski tidak diketahui secara pasti tahun pembangunannya, bahwa pada masa Sultan Sepuh kelima Sapiuddin Matangaji memerintah tahun 1773 sampai dengan 1786 menerangkan Gua Sunyaragi itu pernah diperbaiki untuk dijadikan markas perjuangannya. Gua Sunyaragi merupakan salah satu benda cagar budaya yang berada di kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Konstruksi dan komposisi bangunan situs ini merupakan sebuah taman air. Oleh karena itu, Gua Sunyaragi disebut juga Taman Air Gua Sunyaragi. Pada zaman dahulu, kompleks gua tersebut dikelilingi oleh Danau Jati yang saat ini sudah mengering dan dilalui jalan bypass Brigjen Darsono dan dialiri juga Sungai Situngkul. Lalu dijadikan lokasi pembangkit listrik tenaga gas Sunyaragi milik PLN, serta persawahan yang sebagian telah menjadi pemukiman penduduk.
Selain itu, di gua tersebut banyak terdapat air terjun buatan dengan hiasan taman seperti gajah, patung wanita perawan Sunti, dan patung Garuda. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari harta benda Keraton Pakungwati yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif ragam rias yang muncul serta pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi itu merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, lalu gaya Cina atau Tiongkok kuno, dan gaya Islam Timur Tengah serta gaya Eropa. Gaya Indonesia klasik Hindu dapat terlihat pada beberapa bangunan yang berbentuk joglo, antara lain pada bangunan Balai Kambang, Mande Beling, dan Gedung Pesanggrahan. Perpaduan itu juga nampak pada bentuk gapura dan beberapa buah patung seperti patung gajah dan patung manusia berkepala Garuda yang dililit oleh seekor ular. Seluruh ornamen bangunan yang ada itu menunjukkan adanya suatu sinkretisme budaya yang kuat yang berasal dari berbagai belahan dunia. Dulunya, di beberapa tempat Gua Sunyaragi dihiasi ukiran gaya Cina berupa motif bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Pada bagian luar bangunan Mande Beling dihiasi ornamen keramik Cina. Sayangnya keramik-keramik itu sudah lama rusak, bahkan sebagian hilang, sehingga tidak diketahui lagi coraknya secara pasti. Sedangkan motif keramik-keramik Megamendung menghiasi kompleks bangunan Gua Arga Jumut. Selain itu, ada pula kuburan Cina berupa monumen yang berfungsi sebagai tempat berdoa para keturunan pengiring-pengiring dan pengawal-pengawal putri Cina yang bernama Ong Tien Nio atau Ratu Rara Sumanding, yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah. Situs komplek Gua Sunyaragi sebagai tempat peristirahatan keluarga keraton dan tempat menghusukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya menjadi markas besar prajurit kesultanan dan tempat pembuatan dan penyimpanan senjata. Karena aktivitas itulah Gua Sunyaragi dihancurkan oleh VOC, sehingga hanya menyisakan puing-puingnya saja. Konon, Gua Sunyaragi dibangun kembali oleh Pangeran Adiwijaya pada tahun 1852 dengan mempekerjakan arsitek etnis Tionghoa bernama Tan Sam Chai. Pada tahun 1937, Taman Sari Gua Sunyaragi pernah dipugar oleh pemerintah
kolonial Hindia Belanda dalam rangka menjalankan politik balas jasa untuk memperkuat konstruksi aslinya. Pemugaran secara keseluruhan juga pernah dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah Purbakala, Dirjen Kebudayaan pada tahun 1976 hingga 1984. Bahkan pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revitalisasi, khususnya untuk memperbaiki bangunan yang berstruktur kayu dengan atap sirap. Melansir laman kemenparekraf.go.id bahwa tujuan dibangunnya Gua Sunyaragi adalah sebagai tempat beristirahat bagi Sultan Cirebon beserta keluarga dan tempat meditasi, tempat untuk mengatur strategi melawan Belanda, serta sebagai tempat berlatih perang bagi prajurit keraton. Struktur bangunan Gua Sunyaragi dihiasi bebatuan karang di setiap titiknya yang berkumpul menyerupai awan yang disebut wadasan. Selain menjaga kompleks bangunan dari perubahan suhu, adanya wadasan mendukung fungsi situs sebagai tempat menyepi yang memberikan suasana damai agar fokus bermeditasi. Motif wadasan yang dikombinasikan dengan megamendung diyakini sebagai simbol kehidupan. Mega melambangkan langit atau udara. Wadas yang berarti batuan melambangkan bumi. Motif-motif tanaman merambat, patung-patung hewan dan manusia melambangkan isi dari dunia yang memiliki bumi dan langit beserta isinya. Menurut cerita yang beredar dari Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, bahwa di bangunan Gua Sunyaragi itu banyak terdapat ruangan yang memiliki kegunaan masing-masing. Gua Sunyaragi juga diselimuti mitos yang terucap dari mulut ke mulut. Salah satunya mitos yang terkait dengan beberapa hal yang apabila dilanggar, maka orang yang melanggar itu akan sulit mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Kompleks Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan pesanggerahan dan bangunan gua. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan sekelilingnya dihiasi taman lengkap dengan kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Adapun induk seluruh kompleks Sunyaragi bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang berfungsi sebagai tempat bersemedi untuk kekebalan tubuh.
walaupun berubah-ubah fungsinya, menurut kehendak Sultan Cirebon yang berkuasa pada zamannya, secara garis besar, Taman Sari Sunyaragi adalah taman tempat peristirahatan Sultan sekeluarga, para pembesar keraton dan prajurit keraton bertapa dalam rangka meningkatkan ilmu kanuragan, serta tempat pembuatan peralatan perang.